Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Jangan lupa 4M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 1, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program utama yang dibahas dalam pertemuan antar negara ASEAN. Kerjasama itu diwujudkan dengan usaha untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Ternyata, bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Ayo anak-anak ibu, kita baca teks berikut. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Nah, anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Contoh jawabannya, pengrajin rangkaian bunga kering. Pertanyaan kedua, apa bahan yang digunakan Ibu Made untuk menjalankan usahanya? Ya, tentu saja bunga kering. Pertanyaan ketiga, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Pertanyaan keempat, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Kreativitas dalam menambah nilai jual sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata dapat membawa Bu Made mencapai kesuksesan. Diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya akan memengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu? Bagaimana MEA memengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ayo kita pelajari. Nah, anak-anak ibu, bacalah 3 teks berikut. Yang pertama, apakah MEA itu? Yang kedua, bagaimana MEA memengaruhi kita? Yang ketiga, apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Pertanyaan pertama,
Apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Pertanyaan kedua, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing. Pertanyaan ketiga, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Pertanyaan keempat, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Ya, caranya belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi di era MEA. Pertanyaan terakhir, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ya, tentu saja seluruh negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Yang kedua, muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 medan magnet. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga share ke media-media sosial yang kamu punya apabila video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Nah, anak-anak ibu, perhatikan bentuk-bentuk cenderamata yang terbuat dari magnet berikut. Ini adalah cenderamata dari Thailand. Kemudian yang kedua, cenderamata dari Singapura. Yang ketiga, cenderamata dari Malaysia. Dan yang keempat, cenderamata dari Indonesia. Cenderamata tersebut dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Contoh jawabannya, termasuk benda magnetis karena pintu kulkas memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas ditutup. Pertanyaan kedua, di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata tersebut? Ya, pada benda-benda magnetis seperti penggaris besi, knalpot, gagang pintu, seng, dan lainnya. Anak-anak ibu, coba kamu perhatikan percobaan medan magnet berikut. Kemudian, mari kita isi laporan percobaan medan magnet berikut. Yang pertama, tujuan percobaan, mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahan, yang pertama magnet, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, dan kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah percobaan, yang pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Yang kedua, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Yang ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan. Yang keempat, gerakkan magnet di seputar kertas. Yang kelima, jauhkan magnet dari kertas. Kemudian, hasil percobaan. Yang pertama, ketika kertas karton diketuk, serbuk besi tetap menempel di kertas karton. Yang kedua, ketika magnet digerakkan, serbuk besi selalu mengikuti kemanapun magnet pergi. Dan yang ketiga, ketika magnet dijauhkan dari kertas, serbuk besi tidak mengalami apa-apa. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat, namun bisa digambarkan. Kuatnya medan magnet ini tergantung dari jarak terhadap benda, serta kekuatan magnet itu sendiri. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6.
Mengidentifikasi jenis teks formulir. Ayo, ingat kembali formulir yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Informasi dalam formulir ada yang bersifat tetap dan ada juga bagian lain yang diisi dengan informasi yang tidak tetap. Perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri berikut. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Ayo, anak-anak ibu perhatikan ya. Kemudian, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Contoh jawabannya adalah yang pertama, data penerima dan pengirim barang yang meliputi nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Yang kedua, tanggal pengiriman. Dan yang ketiga, tanda tangan pengirim dan tugas. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Untuk mempermudah kurir dalam mengirimkan barang. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Kurir yang mengirimkan barang tersebut akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. Pertanyaan keempat, mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Agar sang kurir bisa menghubungi penerima untuk mengkonfirmasi kesesuaian barang dan alamat, atau menghubungi penerima ketika alamat tak kunjung ditemukan atau terjadi hal lain. Formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.